Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok triangulasi yang akan memaparkan materi tentang langkah-langkah penyusunan karya ilmiah. Sebelum kita melanjutkan video ke slide berikutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Helda Selvina dengan NIM 2210208005. Yang kedua, ada Milda Saputri dengan NIM 2210208006. Dan yang terakhir ada Midatus Saleha dengan NIM 2210208018. Selamat menyaksikan dan menyimak materi dari video yang akan kami jelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai beberapa macam penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Adapun cara pembuatan makalah yang benar adalah yang pertama ada pendahuluan. Biasanya membuat tentang persoalan atau pembahasan tertentu, meliputi latar belakang, yaitu menjelaskan tentang manfaat topik atau persoalan yang diangkat sebagai judul makalah. Yang kedua, rumusan masalah, yang mencakup tentang ruang lingkup persoalan yang menjadi batasan persoalan tersebut. Dan yang terakhir, maksud dan tujuan penulisan, yaitu bagian yang membuat tentang maksud dan tujuan dari penulisan makalah itu sendiri, sesuai dengan persoalan yang dibahas. Selanjutnya, pembahasan atau isi. Bagian ini membahas atau isi dari sebuah makalah. Yang ketiga, penutup. Penutup berisi ringkasan umum dari isi makalah. Selanjutnya, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah dalam bentuk tulisan yang dibuat berdasarkan konsentrasi keilmuan dari teori yang sebelumnya telah dipelajari selama perkuliahan. Berikut adalah sistematika penyusunan skripsi secara umum. Yang pertama, bagian pertama. Pada bagian ini biasanya terdiri dari sampul, judul, persetujuan, pembimbing, pengesahan, kelulusan, dan lain-lain. Atau bisa disingkat, bagian awal skripsi ini adalah bagian yang menjelaskan pengenalan dan pengesahan skripsi yang kamu buat. Yang selanjutnya, bagian kedua. Bagian kedua ini merupakan pokok yang menjadi bagian terpenting dari skripsi. Dan yang ketiga, bagian akhir. Bagian akhir adalah penutup dari skripsi. Selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja juga termasuk ke dalam karya ilmiah, karena dari segi penyajian isi berisi tentang data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada tesis. Tesis sebenarnya hampir mirip dengan penulisan skripsi. Tesis juga termasuk karya ilmiah yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengambil pasca sarjana atau S2. Tesis hanya ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana sebagai syarat untuk kelulusan gelar magister. Manfaat karya ilmiah itu ada 6. Yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis. Dengan menulis karya ilmiah secara teratur, kemampuan menulis seseorang dapat terus meningkat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam menulis karya ilmiah, seorang perlu melakukan analisis yang cermat dalam berpikir kritis untuk menghasilkan argumen yang kuat dan menganalisis masalah secara sistematis. Dan yang ketiga, memperdalam pengetahuan. Seseorang harus melakukan penelitian yang cermat dan menyeluruh agar dapat memperdalam pengetahuan tentang topik yang sedang diteliti. Keempat, berbagi pengetahuan. Karya ilmiah yang ditulis dapat dibagikan dengan orang lain yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang topik tertentu. Kelima, menjadi bahan referensi. Dengan menulis karya ilmiah, seorang dapat membantu memajukan bidang tertentu dan memberikan kontribusi bagi masyarakat secara umum. Dan terakhir, keenam, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Dalam mempresentasikan hasil penelitiannya, seorang harus dapat berbicara dengan jelas dan efektif kepada audiens yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah ada 3. Yang pertama, 1. Populer. Bentuk populer merupakan karya tulis ilmiah yang biasa digunakan dalam bentuk karya ringkas dan sederhana. Bahasa yang digunakan bersifat santai dan umum, tapi tetap menggunakan kaidah EYD yang baik dan benar.
Karya tulis ilmiah bentuk populer ini umumnya disajikan ke berbagai media massa, seperti koran ataupun majalah. Sedangkan untuk era modern sekarang, banyak disajikan di berbagai media online seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, semi formal. Karya ilmiah dengan bentuk semi formal digunakan dalam berbagai jenis bentuk penyajian, seperti laporan dan makalah. Bentuk semi formal ini biasanya dilakukan dalam proses pembelajaran siswa dan mahasiswa. Dan yang terakhir, ketiga, formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan sesuai dengan pedoman akademis yang dibuat secara lengkap, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Pelaksanaan karya ilmiah formal tentunya dibutuhkan kemampuan menulis yang baik dan bimbingan dari seorang pakar di bidang keilmuan agar penulis mampu menyelesaikan tahapan-tahapan dari unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif. Maksudnya, karya tulis ilmiah harus bisa dipahami dan dimengerti oleh pembaca sehingga maksud dan tujuan dari penulis bisa tersampaikan. Yang kedua yaitu tidak ambigu. Bahasa yang digunakan penulis harusnya tidak membingungkan oleh pembaca. Yang ketiga yaitu tidak emotif. Karya tulis ilmiah yang baik itu tidak mengandung perasaan dari si penulis, melainkan harus berisi dengan fakta dan data dari penelitian. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam menulis karya tulis ilmiah harus sesuai dengan kaidah kebahasaan atau EYD. Yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan atau istilah akademik yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Yang keenam yaitu bersifat objektif. Karya tulis ilmiah tidak berdasarkan pada subjektivitas atau perseorangan. Yang ketujuh yaitu terdapat kohesi, yang berarti berkesinambungan antar bagian dan tepat sasaran atau tidak bertele-tele. Yang kedelapan yaitu bersifat dekoratif. Maksudnya, karya tulis ilmiah dapat menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada pembaca. Penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama, menentukan tema atau topik penelitian. Dalam menentukan tema atau topik penelitian, kita bisa mempertimbangkan hal-hal seperti isu yang sedang hangat diperbicarakan, peristiwa nasional maupun internasional, masalah politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, ada membuat outline atau kerangka penelitian. Ini akan membantu kita dalam proses penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sehingga tidak keluar dari tema ataupun topik yang sudah diambil. Yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan. Bahan yang diperlukan yaitu bahan yang relevan yang didapat dari sumber yang terpercaya dengan cara membaca atau menilai kualitas isinya. Yang keempat yaitu survei lapangan atau observasi yang merupakan titik acuan dalam proses penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah. Yang kelima yaitu membangun bibliografi yang tujuannya untuk mengetahui adanya suatu pustaka yang telah diterbitkan. Yang keenam yaitu menyusun hipotesis yang merupakan prediksi awal penyebab dari objek yang diteliti. Yang ketujuh yaitu menyusun rancangan penelitian, kerangka kerja dari penelitian yang dilakukan. Yang kedelapan
dalam hal ini, kita mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari hasil pengamatan dan pengumpulan data. Yang ke-11 yaitu merumuskan kesimpulan dan teori. Kesimpulan dan teori didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisisan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti video kami dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.